Bab 251, Istana Bawah Tanah 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, seekor kutu tergantung miring. Sebuah kam berdiri di sana di hutan yang sunyi. Di sekitar kam, ada beberapa resimen nakal tim Luo yang berjalan-jalan dari waktu ke waktu untuk mengamati pergerakan di sekitarnya. Di kam, tenda-tenda terhubung, dan suara dengkuran terdengar dari jauh. Xiao Yu berdiri di atas pohon besar dan menonton dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan dengan bodohnya mendirikan kam di hutan. Diperkirakan bahwa rata-rata idiot dalam formasi pasukan dari waktu ke waktu dapat membakarnya, dan dia dapat membakar setengahnya sampai mati. Hanya saja target Xiao Yu adalah 4 orang Glik, membunuh pencuri-pencuri ini tidak berguna, dan dia diam-diam menggunakan tembikar untuk memasuki kam. Dengan magma tanah dan keterampilan komunikasi miokat ini, Xiao Yu dapat dikatakan telah menghilang. Sulit untuk membuat orang menemukannya. Dia tersandung langsung ke sebuah tenda, di mana selusin pencuri sedang tidur dan mendengkur keras, tetapi baunya sangat buruk. Xiao Yu mengerutkan kening, dan mengambil setelan pencuri. Kemudian, dia keluar dengan ayunan yang begitu besar. Perkemahan itu tidak terlalu besar, didominasi oleh tenda di bagian tengah. Saat ini, tempat itu terang benderang. Seseorang melempar cangkir dan berteriak keras. Xiao Yu mendatangi salah satu penjaga dan berkata, "Kakak, bukankah sudah selesai?" "Siapa kamu?" Pencuri itu memandang Xiao Yu dan merasa aneh. "Hei, jangan sebutkan itu, aku yang bertanggung jawab untuk mencari Xiao Yu di luar. Aku baru saja mendapat pesan tentang Xiao Yu. Aku tidak yakin apakah itu benar, jadi aku kembali untuk melaporkannya." Xiao Yu berbohong dan melihat ke dalam. "Aku lihat aku dalam posisi berdiri, jika beritanya tidak akurat, aku akan sial." Pencuri itu berkata, "Pikirkanlah." Kepala ketiga pencuri itu ditampar di wajah oleh pengawal Sirius hari ini, dan mereka dimarahi karena gila. Mereka marah. Pencuri itu tidak ragu. Selain itu, saat itu gelap, dan berada di pegunungan dan hutan. Bahkan jika lampu di dalam tenda terang, dia tidak bisa melihat penampilannya di luar. Xiao Yu tidak khawatir dikenali. Dia melirik ke dalam. "Aku melihat seorang pria kekar dengan payudara dan payudara telanjang. Dadanya ditutupi bulu dada hitam. Dia tidak bisa berbicara dengan wajah hitam, dan matanya terbuka, seperti harimau yang marah." Dia menendang meja di depannya. "Semuanya sia-sia, bodoh, begitu banyak orang tidak dapat menemukan satu orang, kalian semua makan kotoran." Sirius berjanggut serigala berteriak. 7 atau 8 yang tampaknya kepala beberapa resimen nakal berdiri di sana, bahkan tidak berani kentut. Hanya penjaga Sirius dari Glik yang berteriak marah. Dimarahi selama setengah jam. "Turun, lepaskan aku, dan cari besok. Jika tidak ada berita, aku akan memotong jarimu suatu hari nanti," kata Sirius dengan garang. Orang-orang ini keluar dengan kepala tertunduk. Begitu dia keluar, dia mengumpat dengan suara rendah. "Dasar bajingan, dasar anjing, kau punya kemampuan untuk menemukannya. Kau tidak bisa menemukan 1 juta orang di pegunungan matahari terbenam yang begitu luas, apalagi 1. Sialan, betapa santainya kami ditangkap karena hal semacam ini, dan kami dikutuk setiap hari." Beberapa orang memarahi dan pergi. Xiao Yu berdiri di bawah bayangan dan mendongak, senyum muncul di sudut mulut mereka. Para pencuri ini memiliki daya tahan yang tinggi. Selama 4 penjaga Sirius besar dihancurkan, mereka mungkin akan melanggar yin dari Glik Yang. Penjaga Sirius di dalam memarahinya untuk waktu yang lama, dan sekali lagi membiarkan orang-orang pindah ke anggur dan hidangan. Pencuri yang bertanggung jawab atas. Penjaga itu langsung tercengang. Masuk saat ini, 1 orang jahat, dan diperkirakan nyawanya sudah hilang. "Kakak, haruskah aku membantumu?" Xiao Yu tertawa. "Benarkah?" Pencuri itu sangat gembira. Xiao Yu berkata, "Lagi pula, aku punya sesuatu untuk dilaporkan." Dengan suara pencuri yang penuh rasa terima kasih, Xiao Yu berjalan masuk sambil mengangkat kualinya, tetapi pengawal Sirius masih mengumpat dengan penuh kebencian. "Ayo turun dan keluar." Sirius mendengar suara langkah kaki, dan tidak mengangkat kepalanya, melambaikan tangannya. Xiao Yu meletakkan piring-piring di atas meja. Mendengar itu, pengawal serigala berkata pada dirinya sendiri hari itu, orang dewasa tidak mengatakan bahwa mendirikan kemah di sini adalah tabu bagi para prajurit. Jika Xiao Yu tahu,
dia akan datang untuk menyerang dan itu akan menjadi serangan api. Aku sudah berada di sini selama 5 hari. Sekarang, Xiaoyu belum berada dalam bayangan. Sial, apakah anak itu melihat kekurangan? Xiaoyu, yang tidak peduli tentang itu, terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kemah itu benar-benar ada di sini untuk merayunya. Tuan, dia ada di sini, kata Xiaoyu. Dia datang. Sirius tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tetapi begitu dia melihat ke atas, tangan Xiaoyu bergetar, dan pisau terbang Xingyue melesat keluar seperti kilat, menunjuk langsung ke tenggorokan Sirius. Apa? Sirius Guard menjerit dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Xingyue Fei Dao menggosok kulit kepalanya dan terbang, dan bila dingin itu membuatnya takut dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Menghindari pisau itu, dia melesat keluar dan menembak Xiaoyu. Kaki kelinci hidup ini rasanya enak. Xiaoyu merobek kaki kelinci hidup itu, dan tersenyum dan menggoyangkannya 2 kali, mengabaikan serangannya sama sekali. Sirius Guard adalah negara bagian bawahan bumi. Kekuatan orang ini lebih tinggi dari Xiaoyu, tetapi dia tidak seperti Ling Daoyuan, Diego, dan Wu Gang. Xiaoyu dapat sepenuhnya membunuh mereka. Bahkan ketika Sirius terkejut, dia merasakan hawa dingin dari punggungnya. Pisau terbang. Pikiran Sirius Guard tiba-tiba terlintas di luar legenda. Pisau terbang Xiaoyu adalah pisau terbang tak terduga dari keluarga Namong ribuan tahun yang lalu. Ketika dia memikirkannya dengan jelas, momentum Xiaoyu datang. Sebuah tinju menghantam. Oh, Sirius Guard memblokir pukulan itu, tetapi dipaku ke bahu kiri oleh Xingyue Fei Dao. Dengan rasa sakit yang hebat, dia membuka mulutnya dan berteriak. Xiaoyu mendorong kaki kelinci ke dalam mulutnya dan membantingnya dengan keras. Oh, kaki kelinci hidup melesat dari belakang Sirius. Xiaoyu mengeluarkan pisau terbang Xingyue, menyeka darah, dan berjalan keluar dari tenda. Dia berkata kepada pencuri itu, tidak apa-apa, semua orang bisa beristirahat. Raungan keras datang dari dalam tenda, dan suaranya dingin, dan Sirius Wei, yang dibunuh oleh Xiaoyu, berdiri lagi. Ada dendam gelap di tubuhnya. Aliran darah mengalir dari mulutnya. Dia dibangkitkan. Hantu dan dewa berubah. Wajah Xiaoyu tiba-tiba berubah. Namun, ia mengalami pertempuran antara hantu dan dewa. Pada awalnya, di Kaisar Tianluo, Yun Mengyao mengadakan perjamuan 32 orang kuat dan dibunuh oleh 32 orang kuat itu. Menggunakan perubahan hantu yang langka, saya tidak menyangka Sirius benar-benar akan menggunakannya. Raungan. Jeritan-jeritan itu bergetar dengan energi yang menakutkan. Boom! Tenda itu tiba-tiba meledak. Pencuri yang bertanggung jawab atas penjaga itu langsung terbunuh oleh akibat kekuatan itu. Perkemahan yang sunyi itu seperti penggorengan sekaligus. Semua pencuri terbangun dari tidur mereka, dan huralah menyerbu ke sini dari segala arah. 3 lolongan panjang terdengar, seperti guntur. Saya melihat 3 sosok bergegas masuk dari atas pohon besar, dari bukit di sisi timur, dan di luar perkemahan di selatan, raungan. Serigala yang diubah oleh hantu dan dewa itu meraung keras dan membunuh Xiaoyu dengan marah. Kecepatannya sangat cepat, dan tubuh beberapa pencuri yang dibunuh olehnya berubah. Xiaoyu menghela nafas, yang awalnya ingin datang dan pergi tanpa jejak, tetapi tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dia mengerti bahwa ini seharusnya jebakan. Jika dia tidak memilih untuk datang sebagai pencuri, aku khawatir mungkin ada bahaya, dan dia tidak akan memiliki keraguan lagi, dan dia akan berbalik. 5 pisau terbang Xingyue meledak seketika. Pedang terbang yang tidak pasti. Salah satu pedang terbang teratas. 5 suara tumpul datang, dan 5 pisau terbang Xingyue masing-masing mengenai tangan, kaki, dan pintu depan pengawal Sirius, dan pengawal Sirius yang dipimpin oleh kekuatan yang kuat jatuh ke belakang. Tetapi hantu dan dewa perlu terjadi setelah kematian. Penjaga serigala itu sama sekali tidak tahu rasa sakitnya. Oh, Xiaoyu melesatkan petir, pedang suci Leiling menyala, dan dia menyapu. Dia segera memenggal kepala yang besar, dan penjaga serigala itu terbunuh sepenuhnya. Dia dengan cepat menyingkirkan 5 pisau terbang Xingyue. Tetapi melihat 3 sosok melintas di sekitarnya. 3 penjaga Sirius lainnya yang dibawa oleh Nagrik semuanya tiba, membentuk lingkaran melingkari segitiga, mengurung Xiaoyu di tengah. Lebih jauh di luar adalah pencuri yang dipimpin oleh kepala pencuri. Ada sebanyak 2 atau 3 ribu. Xiaoyu terbunuh.
Sirius Wei mabuk. Xiao Yu tertawa, memegang pisau suci Lei Ling dengan punggung tangan, dan tiba-tiba menusukkannya ke tanah. Kekuatan mental dan semangat segera melonjak naik turun. Keterampilan bertarung, sihir yang luar biasa, bang bang bang. Tiba-tiba, dengan Xiao Yu sebagai pusatnya, lebih dari 100 pisau tajam muncul dalam jarak 15 meter dari lingkaran, dan masing-masing diselimuti oleh lapisan api ungu. Pedang panjang itu keluar dan api beterbangan. Bum bum bum, ini berada di dalam pegunungan dan hutan, dengan rumput liar yang tumbuh tinggi, pepohonan, dan api muncul, dan tempat itu segera menyala, dan api pun mengikutinya. Xiao Yu tiba-tiba mengeluarkan pisau Roh Kudus. Lebih dari 100 pisau panjang yang tajam berubah menjadi 3 arah, menutupi 3 pengawal Sirius. Dang dang dang, terdengar suara benturan senjata. Ketiga pengawal Sirius menerobos pengepungan pisau tajam dan bergegas keluar, tetapi melihat Xiao Yu telah naik ke langit, dan berdiri melambaikan tangan kepada mereka. Kejar! Ketiga pengawal Sirius sangat marah. Mereka semua naik ke langit. Kepala resimen pencuri, yang berjumlah 8 orang, juga menembak dari ketinggian dan mengikuti mereka untuk membunuh, sementara pencuri melihat ke arah dan mengejar masa lalu. Matahari terbenam di atas pegunungan itu pecah dan tenang. Teriakan dan pembunuhan terdengar keras. Kecepatan Xiao Yu sangat cepat. Dengan angin dan hujan yang bergerak seperti listrik, dia harus menyingkirkan pengejaran orang-orang ini, dapat dikatakan mudah. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena dia ingin membunuh 3 pengawal Sirius. Dengan kecepatan yang dapat dikejar oleh 3 pengawal Sirius, Xiao Yu jatuh ke sebuah lembah, yang berjarak lebih dari 10 mil dari kamp pencuri. Ribuan pencuri biasa yang menyebalkan itu harus sampai di sana. Pada waktunya, dia dapat memusatkan semua pikirannya pada pengawal Sirius ini dan kepala penjahat. Mendarat di puncak gunung, Xiao Yu segera menyelinap ke tanah. Seni tanah itu menghilang tanpa jejak di bawah tatapan 3 pengawal Sirius. Semua orang berhati-hati, ini adalah teknik kriket tanah. Satu Sirius Wei minum. Begitu suaranya jatuh, dia mendengar teriakan datang. Xiao Yu muncul di belakang 8 kepala pencuri, dan Lei Ling Sengdao memotong tenggorokan seorang kepala pencuri. Segera lagi, pada saat ini, kepala 7 pencuri tiba-tiba mengubah wajahnya, dan bergegas kembali, bertemu dengan 3 pengawal Sirius, dan 10 dari mereka membentuk pengepungan 2 lapis. Panggil, pisau itu bersinar. Xing Yue Fei Dao menembak langsung ke kepala pencuri yang berada di level yang lebih tinggi. Bahkan jika itu di level bumi, sulit bagi Xiao Yu untuk menimbulkan ancaman jika itu bukan orang yang sangat terampil yang berkultivasi, apalagi berada di ranah metamorfosis. Puff! Pisau terbang Xing Yue langsung menembus tenggorokan kepala pencuri. Dia ada di sana, seorang Sirius Wei dengan bekas luka di wajahnya membentak. 3 pengawal Sirius membantai pada saat yang sama. Xiao Yu tertawa dan menghilang lagi. Bunuh! Ketika suaranya terdengar lagi, itu dikelilingi oleh kepala beberapa pencuri. Pisau petir itu dengan cepat menyapu sekeliling, membuat mereka takut dan bergegas maju. Xiao Yu mengalungkan pencuri yang terbunuh itu di lehernya. Pisau terbang Xing Yue pun dilepaskan. Xiao Yu yang membawa pisau Roh Kudus berkata dengan dingin, ingin tinggal. 6 kepala pencuri, lihat aku melihat kalian, melihat 2 mayat di tanah, mereka dalam keadaan kusut dan tetap tinggal, aku takut itu adalah nasib terbunuh. Jika tidak, ketiga pengawal Sirius masih hidup. Mereka menyedihkan. Sirius marah. Wajah Scar berteriak dari Sirius Wei. 2 pengawal Sirius lainnya segera memutar tubuh mereka, sekitar 3 meter dari wajah bekas luka itu, dan mengangkat pedang mereka, menanamkan semua kekuatan mereka. Klik, 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 pedang-pedang itu menancap ke tanah. 3 kekuatan mengerikan meledak dari pedang mereka, melesat maju, dan berkumpul bersama, langsung berubah menjadi serigala roh petarung. Raungan, Xiao Yu bergegas ke teriakan serigala neraka yang penuh dendam itu. Begitu Xiao Yu menggelengkan bibirnya, pengawal serigala itu sendiri berada di alam tingkat bumi. Ketiganya bergabung, dan kekuatannya pasti akan meningkat. Dia mungkin tidak dapat melawan bahkan dengan menggunakan guntur roh atau angin roh. Seperti cahaya, dia melangkah langsung ke kiri dan melangkah ke kiri. Jika kecepatannya 3 atau 4 kali lipat dari serigala roh petarung, dan dia mencapai lebih dari 30 meter jauhnya, serigala roh petarung itu akan mengenai tempat di mana dia berdiri. Boom! Serigala roh petarung itu tenggelam ke dalam tanah, menyebabkan ledakan yang mengerikan.
Siapa yang tahu bahwa ledakan ini menyebabkan lembah kecil yang dipicu bergetar hebat, dan kemudian melihat kecemerlangan merah, kuning, biru, cian, dan ungu melesat dari tanah. Kecemerlangan 5 warna itu bertemu di ketinggian tinggi untuk membentuk kilau yang aneh. Di kap ini, Xiao Yu terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat terbang, begitu pula 10 lainnya. Jika dia ingin bangkit, dia menemukan bahwa dia dapat melompat setidaknya setinggi 3 atau 4 meter, tetapi ingin terbang. Booming, seluruh lembah runtuh. Xiao Yu termasuk, ke-11-nya terjebak. Menggunakan semangat juangnya untuk melindungi dirinya sendiri, Xiao Yu dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya. Karena dia tidak berada di tempat yang sama dengan 10 orang termasuk pengawal Sirius dan kepala pencuri, dia tidak khawatir bahwa 10 dari mereka akan menyerang di dekatnya. Butuh beberapa saat bagi lembah untuk berhenti runtuh. Xiao Yu berdiri di sini dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa ada begitu banyak kegelapan di sini, tetapi sulit untuk membuatnya bingung. Berdasarkan alam transenden, dia sudah menjadi objek yang cerdas di malam hari. Di tempat dia berdiri ada lorong buatan. Lorong itu mengarah ke utara selatan, yang bisa membuat 4 ekor kuda berlari berdampingan. Banyak pola aneh terukir di dinding. Jika diperhatikan dengan saksama, tampaknya seseorang sedang menunggangi World of Warcraft putih salju yang aneh untuk memimpin sekelompok orang bertarung satu sama lain, beberapa dikelilingi oleh satu persatu kolam air sedang beristirahat dan makan. Setiap gambar berbeda, Xiao Yu melihat sekeliling. Semuanya lubang hitam. Aku tidak tahu kemana lorong itu mengarah. Suara air mengalir dari sisi utara lorong. Dia menenangkan diri dan berjalan menuju suara air yang mengalir. Dia berjalan sangat pelan, sinar tong terbuka penuh, meliputi jarak sekitar 20 meter, tetapi kehidupan apapun yang masuk dalam jarak 20 meter akan terdengar olehnya. Ini sudah batas maksimal sinar tong yang bisa dia mainkan. Bawangkuan letakkan di tanganmu, pegang pisau Roh Kudus di tangan kananmu, dan pegang liontin bulan sabit di lehermu dengan tangan kirimu. Dapat digambarkan sebagai bersenjata lengkap. Maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu kondisi yang lain, tetapi dia pikir itu seharusnya hampir sama, karena setelah hatinya terbuka penuh, dia samar-samar bisa mendengar suara langkah kaki dari kiri dan kanan, melintasi dinding lorong, artinya setidaknya kiri dan kanan ada 2 saluran lagi. Aku tidak tahu apakah mereka akan bertemu bersama. Setelah berjalan sekitar 100 meter ke depan, suara air berangsur-angsur meningkat. Roh Xiao Yu juga sangat terkonsentrasi. Tatapannya terpancar dingin, dan dia bergerak lebih waspada dengan kecepatan yang lebih lambat. Ada bau lembab di udara. Ada juga gelombang energi aneh yang datang. Meskipun sangat lemah, Xiao Yu yang sangat terkonsentrasi sangat jelas tahu bahwa pasti ada kekuatan di dalamnya. Di sudut mata Xiao Yu, Yu Guang melirik sisi kiri dan kanan, dan menemukan bahwa pola di atasnya telah menghilang, hanya menyisakan sosok Warcraft. Warcraft itu semuanya berwarna putih, seperti Warcraft Cloud Leopard yang aneh. Anda harus tahu bahwa Cloud Leopard adalah Warcraft teratas di Warcraft, kecuali bahwa Warcraft ini semuanya berbulu putih salju, yang sama sekali berbeda dari Cloud Leopard yang berwarna hitam dan putih di salju. Ada juga beberapa simbol pesona aneh yang diukir di sekitar Warcraft. Dengan dengkuran air, tampaknya ada gelombang cahaya yang menutupi simbol-simbol sihir, membuat simbol-simbol sihir itu tampak seperti lingkaran cahaya yang samar. Tampaknya mereka dapat dimotivasi kapan saja untuk memancarkan semacam kekuatan, membuat Xiao Yu semakin berhati-hati. Dia berjalan maju lagi setelah memastikan simbol mantra tidak memiliki kekuatan serangan. Dia segera mencapai ujung lorong. Di sini, ada kolam air kecil dengan luas sekitar 7 atau 8 meter. Permukaan air terus berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu di dalam kolam air. Xiao Yu mendengarkan dari samping. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang bergoyang di kolam air, yang menyebabkan kolam air berfluktuasi. Dia memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk melihat ke dalam air. Pertarungan adalah yang pertama menutupi seluruh tubuh. Xiao Yu melangkah ke dalam genangan air. Kolam itu sangat dalam, lubang hitam, penglihatan Xiao Yu, tetapi dia tidak bisa melihat dasarnya, tetapi ada sesuatu yang membuat Xiao Yu bodoh, airnya yang berbeda tersembunyi dalam atribut 3 warna Dewa Danmu. Ametis Ling Sui adalah gelombang langka. Tidak perlu kekuatan eksternal untuk bertindak. Ametis Ling Sui melambai sendiri. Xiao Yu tidak bisa menahan perasaan terkejut. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya yang dapat memacu Ametis Ling Sui tampaknya
adalah mata air Bingyue dalam keluarga Bingyue itu. Air mata air Bingyue hampir membentuk air yang berbeda. Apakah perubahan ametis Lingsui berarti ada juga mata air bulan es yang sama di bawah tanah di kolam ini, yang dapat meningkatkan kekuatan ametis Lingsui lagi? Karena air roh ametis, Xiaoyu tidak terkendali, tidak seperti angin roh dan guntur roh. Dia hanya bisa berharap bahwa air roh kecubung dapat ditarik keluar dari roh Dewa Tiga Warna terlebih dahulu, dan kemudian dia dapat mengendalikannya, jadi dia terus-menerus memindahkan posisi untuk melihat bagaimana air roh kecubung bertindak. Akibatnya, perubahan paralel tidak berubah. Ketika dia tenggelam, ametis Lingsui segera menjadi aktif. Tampaknya setiap kali 1 meter tenggelam, air di kolam ini akan merayu ametis Lingsui, jadi Xiaoyu mulai tenggelam terus-menerus. 5 meter, 10 meter, 20 meter, Xiaoyu menemukan bahwa kolam air yang tampaknya kecil itu begitu tak terduga sehingga dia belum melihat dasarnya, dan aliran air berfluktuasi seolah-olah itu masih disebabkan oleh kekuatan di dasar kolam air. 25 meter, 30 meter, ketika mencapai 36 meter, Xiaoyu merasa bahwa air roh kecubung segera melayang keluar dari Dewa Tiga Warna dan begitu muncul, Xiaoyu mengendalikannya. Ametis Lingsui tidak lebih lemah dari Ling Feng dan Ling Lei. Itu jauh lebih lemah. Dalam menghadapi semangat juang Xiaoyu, tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia untuk sementara waktu keluar dari kendali Dewa Tiga Warna dan dikendalikan oleh Xiaoyu. Menguasai ametis Lingsui, hati Xiaoyu yang menggantung juga sedikit mengendur. Di kolam air ini, efek air ametis Ling benar-benar menakjubkan. Xiaoyu sedikit mengendalikan goncangan air ametis, dan segera melihat bahwa air di kolam tidak lagi bergelombang seperti sebelumnya, tetapi bergelombang di bawah air ametis. Ini adalah peran air roh ametis. Sama seperti efek api aneh pada api biasa, itu sepenuhnya dapat dikendalikan. Dia tenggelam lagi, kali ini sedikit lebih cepat, dan mencapai dasar kolam dalam sekejap. Menurut perkiraannya, kedalamannya setidaknya lebih dari 50 meter. Tetapi dasar genangan air itu sedikit aneh. Hanya ada beberapa tanaman air aneh yang panjangnya 3 atau 4 meter. Mereka hanya dapat melihat daun yang menempel di dasar lumpur, dan daunnya selebar lebih dari 10 cm, bergoyang maju mundur. Fluktuasi kolam air disebabkan oleh daun air ini. Aneh, bagaimana daun air dapat menyebabkan kolam air yang kedalamannya lebih dari 50 meter berfluktuasi. Xiaoyu meraih daun air dan ingin mengamatinya. Yaitu, pada saat ini, daun air bergetar tiba-tiba dan hebat, dan duri sepanjang 3 atau 4 cm muncul dari daun air, melilit lengan Xiaoyu. Xiaoyu terkejut, dan dengan cepat gemetar. Oh, daun air terguncang. Tetapi kemudian daun air di dasar kolam bergetar, masing-masing dengan duri sepanjang 3 atau 4 cm, dan dengan cepat memanjang, dan mereka berkumpul dari semua sisi dalam sekejap. Xiaoyu diam-diam memanggil aneh, dan pisau suci Lei Ling tersapu. Lampu pisau berkedip. Daun-daun air yang dipotong oleh pisau suci Roh Kudus masih utuh, tidak ada satupun yang dipotong, hanya duri-duri permukaannya yang patah. Namun, itu malah merangsang daun-daun air itu agar mengalir dengan liar. Xiaoyu menghela napas dingin. Pedang suci Lei Ling adalah senjata suci, belum lagi tanaman, meskipun itu baja, jika dipotong, ia dapat dengan mudah dipotong. Ia bangkit dengan cepat, alhasil daun-daun air itu memanjang lebih cepat. Sesaat kemudian, ia menyusul, Xiaoyu menanamkan dendamnya ke dalam pisau Roh Kudus, menyebabkan pisau Roh Kudus bersinar dengan cahaya ungu dan pola di atas. Menunjukkan pola ungu dan emas sebagai hasil dari latihan seni bela diri. Ada juga cahaya dingin, dan ia dengan parah memotong daun-daun itu ke arah air. Kali ini tidak apa-apa, daun-daun air itu dipotong. Itu hanya dipotong, dan kemudian daun-daun air semuanya tumbuh baru, dan itu lebih panjang, seolah-olah tidak dapat dibunuh. Xiaoyu tidak bisa menahan senyum. Ia bangkit dengan cepat, melompat keluar dari kolam, bahkan sebelum dia mendarat dengan kedua kakinya, dia melihat daun-daun air mengalir keluar dari kolam dan bergegas ke arahnya. Xiaoyu melambaikan tangannya. Bila cahaya itu menyala, daun air itu terputus lagi, dan Xiaoyu bergerak maju dengan cepat lagi. Dia ingin melihat apakah daun air itu telah menonjol lebih dari 50 meter dari lantai dasar kolam air. Apakah masih bisa melampaui puluhan meter? Daun air tidak mengecewakannya. Dia bergegas keluar lebih dari 100 meter, dan daun air mengejarnya lebih dari 100 meter.
Dia bersumpah untuk terus maju, tetapi dalam keputusasaan, Xiao Yu menggunakan air roh kecubung. Sebagai sesuatu yang tumbuh di air, saya tidak tahu bagaimana sikap terhadap air yang berbeda ini, sikat. Air roh kecubung ungu menunjuk makanan di tangan kanan Xiao Yu, dan dia sendiri sepenuhnya waspada, mengawasi 6 telinga dan mendengarkan ke segala arah. Jangan biarkan hal-hal lain menyerang, karena dengan munculnya daun air, dinding di kedua sisi pola di atasnya ternyata menjadi cahaya redup. Secara khusus, World of Warcraft seputih salju yang terdengar seperti macan tutul berawan memiliki auman binatang buas yang rendah, dan tampaknya itu mungkin akan segera membunuh kapan saja. Bang bang bang, begitu ametis Lingsui terlepas dari ujung jari, Xiao Yu merasakan ledakan suara datang dari kakinya, dan ada banyak daun air keluar dari bawah, kusut di sekitar kakinya. Xiao Yu ingin memarahi ibunya. Saya tidak tahu kutukan apa yang ditetapkan di sini, jadi saya tidak bisa terbang dengan bebas. Dia membalikkan tangannya dan memasukkan pisau Roh Kudus ke tanah. Dengan jangkauan daun air yang begitu luas, satu-satunya cara untuk menggunakan serangan kelompok. Pada saat dia hendak melakukan sihir suci, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua daun air tiba-tiba berhenti, dan dia buru-buru melihat bahwa cahaya kecubung dipancarkan dari air kecubung, yang menyelimutinya, dan daun air setelah menyentuh topeng, seolah-olah tikus melihat kucing, dia segera menarik kembali. Setelah beberapa saat, semua daun air menghilang. Takut pada ametis Lingsui, Xiao Yu tersenyum sekaligus. Selama kamu takut, dia berjalan menuju kolam lagi, langsung ke kolam. Saat ini dia menemukan bahwa ketika dia bergerak maju, daun air menyusut, dan tidak ada yang berani bergerak maju. Jadi Xiao Yu melihat ke dasar kolam. Tidak ada yang ditemukan. Hanya saja saya tidak tahu berapa meter di bawah lumpur kolam. Itu seharusnya tubuh daun air, itu mungkin makhluk air yang sangat besar, dan dia tidak berani turun. Bagaimanapun, daun air sangat mengerikan. Setelah kesal, siapa tahu apakah akan bertarung melawan ametis Lingsui, itu bukan harapan Xiao Yu. Bagaimanapun, ametis Lingsui masih sangat lemah. Tidak apa-apa bersikap mesum dengan Ling Lei dan Ling Feng. Xiao Yu sedikit kecewa sebelum dia tidak menemukan apapun. Dia kembali ke tepi pantai. Kemudian dia berjalan ke sisi lain lorong, tetapi untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Setelah berjalan sekitar 100 meter atau lebih, tawa datang dari telinganya. Xiao Yu berbaring di dinding di sebelah kiri, mengoperasikan sintong sepenuhnya, mendengarkan dengan saksama, dan mendengar tawa liar seorang pria, haha, pedang suci, pedang suci. Oleh, pikiran pertama Xiao Yu adalah mengutuk. Dia hampir terbunuh oleh daun air di sini, dan tidak ada apa-apa, pintu sebelah benar-benar mendapat pedang suci. Apakah itu masalah karakter? Xiao Yu kesal, jadi dia menghentakkan kaki. Seni tanah. Sejak melangkah ke level alam, jarak tembikar Xiao Yu telah meningkat pesat. Tampaknya level metamorfosis adalah ambang batas. Sekarang level median level metamorfosis lebih dari 30 meter. Tampilan ini langsung melintasi rintangan tembok. Muncul di bawah tanah dari lorong sebelah. Ini baru saja muncul di sebelah tembok. Xiao Yu meratapi bahwa tembok itu lebih dari 30 meter tebalnya. Begitu dia muncul, dia merasakan angin kencang datang. Berbeda dari salurannya, ada angin puyuh aneh di ujungnya, dan aku tidak tahu bagaimana itu terbentuk. Itu berputar di sana, dan masih ada beberapa mayat di tanah, seolah-olah seseorang pernah ke sini sebelumnya. Dan seorang pengawal Sirius berdiri di depan kerangka, meraih pedang tajam berkilau, dan tertawa liar dengan kegembiraan, tetapi tawa itu diterbangkan oleh angin puyuh, dan itu tidak terlalu keras. Xiao Yu segera melepaskan pengawal angin roh. Angin roh melindungi, dan kekuatan yang dihasilkan oleh pusaran angin segera menjauh darinya. Pedang suci itu milikku, kata Xiao Yu. Oke, wajah Sirius Wei sedikit berubah, dan dia berbalik dengan tergesa-gesa. Ternyata dia berbalik dan menyambutnya dengan pisau terbang Xing Yue yang tajam. Respons orang ini juga sangat cepat, dengan pedang suci di tangannya. Kapan? Pisau terbang Xing Yue dikeluarkan. Setelah seminggu bermanuver, Xing Yue Fei Dao kembali menembak. Pada saat inilah Xiao Yu melambaikan tangannya lagi, dan 3 Xing Yue Fei Dao melesat keluar. Sebanyak 4 pisau terbang Xing Yue membentuk jaring pisau, menutupi Sirius. Dang dang dang, benturan logam yang tajam terdengar. Pada saat Xing Yue Fei Dao semuanya terguncang oleh terbang, Xiao Yu langsung melakukan angin dan hujan seperti listrik,
seperti pita, dan terpancar ke Sirius Wei. Sikat, pedang suci Lei Ling menebasnya. Kecepatannya sangat cepat, dan pisau suci roh guntur ditutupi oleh lapisan roh guntur merah, yang mengandung kekuatan membunuh. Sirius bertahan dengan pedang suci. Kapan, di bawah aksi Ling Lei, bahkan hari itu, pelindung serigala tidak dapat bersaing, dan langsung terkejut untuk terbang keluar dan menabrak dinding dengan keras. So. 4 pisau terbang Xing Yue juga dilempar keluar oleh Xie Aoyu lagi. Dao Guang Huo terjerat ke dalam jaring pisau. Pada saat yang sama, pusaran angin aneh itu juga melepaskan kekuatan untuk membombardir Xie Aoyu dan pengawal Sirius. Tetapi ketika kekuatan itu menyentuh Xie Aoyu, itu berhenti, tampaknya efek dari angin spiritual, tetapi pengawal serigala itu tidak beruntung hari itu. Kemudian, darah yang langsung terkena kekuatan itu tidak dapat menahan, jadi dia ditembak oleh 4 pisau terbang Xing Yue di dada, dan mati di tempat. Terima kasih, Xie Aoyu berkata kepada pusaran angin aneh itu. Bagaimanapun, ada angin spiritual, dan dia tidak takut. Dia berjalan di depan pengawal Sirius, menunggunya untuk berubah menjadi zombie itu, dan Xie Aoyu menyapu kepalanya dengan sapuan. Tidak ada yang namanya hantu, dan itu tidak dapat diubah menjadi zombie. Xie Aoyu menarik kembali Xing Yue Fei Dao, mengulurkan tangan dan meraih pedang suci yang dipegang Sirius. Pedang itu panjangnya sekitar 1 meter 2 atau 3, dan hawa dingin muncul di bilahnya. Ada beberapa simbol aneh di atasnya. Dalam polanya, tampaknya simbol-simbol ini menyerap kekuatan angin puyuh. Di gagang pedang suci itu terukir 2 kata, angin kutub. Melihat mayat-mayat itu, dan kemudian melihat angin puyuh aneh yang tidak jauh, Xie Aoyu mungkin bisa menebak beberapa kemungkinan. Saya khawatir pedang ini bukan pedang suci, tetapi lebih mungkin menjadi pedang suci. Setelah datang ke sini, mari kita serap kekuatan angin puyuh ke dalam pedang suci. Tidak peduli apapun, artefak suci adalah hal yang baik. Xie Aoyu tidak membencinya. Memegang pedang angin suci, Xie Aoyu memasuki angin roh. Dia memiliki 3 atribut, guntur, tanah, dan kayu. Dia tidak mengusir angin karena angin roh, tetapi untuk melatih keterampilan tempur atribut angin, itu mungkin didasarkan pada angin roh. Yang mengejutkannya adalah bahwa angin roh tidak dapat menempel pada pedang angin suci. Keduanya saling eksklusif. Tidak peduli bagaimana Xie Aoyu mengendalikan angin roh, dia tidak dapat digabungkan dengan pedang angin suci. Dia menoleh ke arah pusaran angin aneh itu dan mengendalikan angin roh untuk melesat maju. Pusaran angin itu bisa menyusut. Jelas, angin roh dan pusaran angin ini seperti musuh, dan pedang suci angin kutub yang dibentuk oleh pusaran angin aneh itu juga mengusir angin roh. Sederhananya, pedang angin suci tidak berpengaruh pada Xie Aoyu. Xie Aoyu dengan enggan menyingkirkan pedang angin suci itu. Raungan. Saat itu, seekor binatang buas rendah meraung. Xie Aoyu menoleh dan melihat darah yang terciprat oleh pengawal Sirius yang terbunuh menempel pada pola Warcraft seputih salju seperti wow di dinding. Pola Warcraft itu dengan cepat membesar, dan gelombang vitalitas yang kuat datang. Warcraft itu benar-benar bangkit kembali sungguh sial. Xie Aoyu sangat kesal. Ketika dia datang ke tempat misterius bawah tanah ini, dia bertemu dengan daun air yang aneh, dan dia mendapatkan pedang suci angin ekstrim. Dia berhasil meraihnya, dan sebagai hasilnya, dia memicu mantra sihir, yang membangkitkan wow yang aneh. Raungan. Dalam raungan binatang buas itu, aku melihat bahwa polanya menjadi semakin terang. Sebuah tembakan cahaya, Warcraft seputih salju yang tampak seperti macan tutul berawan muncul di lorong itu. Tubuhnya sekitar 3 meter panjangnya dan 2 meter tingginya, dengan bulu seputih salju di sekujur tubuh, kepala macan tutul, taringnya tajam, cahaya dingin yang berkedip-kedip, 4 cakar. Kukunya berbentuk kait elang dan menggores tanah. Tingkat pelangi. Xie Aoyu merasakan fluktuasi kekuatannya yang mengerikan dari tubuh Warcraft yang aneh ini, yang sebanding dengan kekuatan tingkat pelangi, benar-benar mengerikan. Meskipun dia memiliki guntur roh dan angin roh, tetapi dia harus menghadapi tingkat pelangi, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Xie Aoyu diam-diam berteriak sial, dan melemparkan dirinya ke kejauhan. Raungan, Warcraft seputih salju itu menggeram, dan tiba-tiba memantul, langsung ke ketinggian 6 meter, melintasi udara sejauh hampir 30 meter, dan bahkan samar-samar menyentuh punggung Xie Aoyu. Rasa dingin yang dingin itu membuat Xie Aoyu menarik napas. Seperti cahaya, Xie Aoyu memacu kecepatannya hingga batasnya, bergerak maju dengan kecepatan penuh,
berusaha keras untuk menyingkirkan sedikit jarak, dan segera menggunakan teknologi bumi Dun untuk melarikan diri ke saluran lain. Tetapi Warcraft seputih salju itu lebih cepat. Dia tidak terlempar olehnya. Raungan. Dengan suara gemuruh, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah dan di sekitar dinding, dan menembaki Xiaoyu dari segala arah untuk menghentikannya pergi. Warcraft yang licik. Xiaoyu menghentakkan kakinya dan naik ke udara, mencapai ketinggian sekitar 3 meter, dan kemudian pisau guntur menghantam dinding, dan bilahnya tidak memasuki dinding. Dia menggunakan kekuatannya untuk memantul lagi, dan sekali lagi menaikkan ketinggian 3 meter. Warcraft seputih salju itu meraung, membubung ke langit, mencapai ketinggian 6 meter, dan membuka kerucut es setebal setengah meter dan panjang hampir 2 meter. Kapan? Xiaoyu memotong kerucut es itu. Dengan pukulan backhand, kerucut es itu pecah, dan Xiaoyu memanfaatkannya untuk mengosongkan lagi. Pada saat yang sama, ia menggoyangkan tangannya dan memukul bola fotolistrik merah-merah, yang merupakan Linglei, langsung mengenai tempat yang runtuh di atas. Ledakan. Tepat di atas, sebuah lubang dilubangi oleh Linglei. Xiaoyu melompat keluar dari lubang dan kembali ke tanah. Dia melihat ke bawah dan Warcraft seputih salju itu meraung. Xiaoyu melihat cahaya seputih salju meledak dan dia bergegas berjalan menuju kejauhan, ditemukan bahwa gua itu runtuh lagi untuk menyegelnya sampai mati, dan kecemerlangan biru, kuning, biru, merah dan ungu di permukaan kembali ke tanah. Xiaoyu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tiba-tiba terlontar ke langit, setidaknya untuk memastikan keselamatannya, dan dia bergegas keluar dari Guanghua 5 warna. Keluar dari topeng ini, Xiaoyu segera merasa bahwa dia telah melanjutkan kemampuannya untuk terbang bebas. Berdiri di kehampaan, Xiaoyu melihat ke bawah, dan melihat bahwa ada 2 lorong sekitar 10 meter dari lorong yang dia tabrak, dan mungkin 2 Sirius lainnya telah melarikan diri. Kecemerlangan 5 warna jatuh. Kecemerlangan yang menyilaukan segera meletus di lembah kecil yang runtuh. Setelah cahaya menghilang, Xiaoyu terkejut menemukan bahwa lembah kecil itu telah kembali ke penampilan aslinya. Ditumbuhi bunga-bunga yang bergoyang dan pepohonan yang menjulang tinggi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini juga menakjubkan. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, dia mendarat di tanah lagi, menghentakkan kakinya ke tanah, mengandalkan kekuatannya, tanah itu bergelombang, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan saluran aneh itu seolah-olah saluran misterius itu tidak ada lagi. Dia membombardir tanah dengan kekuatan. Tetap saja tidak terjadi apa-apa. Semuanya seperti mimpi, tetapi melihat pedang suci angin kutub, tetapi memberitahunya bahwa semuanya nyata, lembah kecil yang aneh. Angin sepoi-sepoi bertiup, Xiaoyu menggigil tak terkendali. Dia hanya terangkat dan terbang ke kejauhan, tetapi tidak ingin tinggal di lembah lagi, dan ada perasaan jahat di mana-mana dalam dirinya, yang membuatnya sangat gelisah. Terbang menjauh dari lembah, Xiaoyu tiba di puncak sebuah bukit. Dia melihat arahnya, itu sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari tempat Yun Mengyao dan Yaking berada, dan beberapa suara terdengar samar-samar. Itu seharusnya pencuri di kamp. Xiaoyu tidak ingin terlibat dengan pencuri yang menyebalkan ini. Dia terbang ke arah yang berlawanan. Setelah terbang sekitar 5 atau 600 meter, dia mendengar suara kebencian. Dia terbang mengikuti suara itu dan melihat 3 pria berkelahi dari kejauhan. 2 di antaranya adalah pengawal Sirius yang melarikan diri. Orang lain adalah kecantikan yang tak tertandingi mengenakan baju besi kulit, menonjolkan tubuh yang anggun dan indah, memegang pedang besar, tetapi wanita ini penuh dengan darah, dan aku tidak tahu apakah itu miliknya, atau milik orang lain. Dengan keringat di wajahnya, terengah-engah, serangannya semakin lemah. Yan Lingwu, menyerahlah, tuanku sudah lama mengagumimu, seorang Sirius tertawa. Wanita tak tertandingi yang dikenal sebagai Yan Lingwu mengayunkan pedangnya untuk melawan, terengah-engah, jengkel, bajingan, kamu sama hinanya dengan tuanmu, kamu memiliki keberanian untuk menunggu wanita ini pulih, kita akan bertarung lagi, jika kamu dapat melakukan 3 gerakan di tangan Nona Ben akan melepaskanmu. Petik 2, haha, kami tahu itu bukan lawanmu, tetapi kami tidak akan cukup bodoh untuk membiarkanmu memulihkan kekuatanmu. Pada saat itu, bahkan Tuan Glick tidak dapat menangkapmu tanpa melukaimu. Sirius Wei tertawa. Selain itu, pengawal Sirius, yang juga dikenal sebagai Scarface, tertawa licik, Nona Yan, jangan terobsesi. Kamu adalah istri tuanku. Di masa depan,
kedua keluarga kita akan menjadi sekutu, dan kita akan dapat bekerja sama dengan salah satu dari 7 keluarga kuno. Mari kita lawan 1 atau 2. Mengapa tidak melakukannya? Petik 2. Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yan Lingwu dan Sirius Wei ini benar-benar berasal dari keluarga besar zaman kuno, dan mendengarkan nada arogan Scarface, saya khawatir kekuatan keluarga kedua belah pihak ini juga merupakan keluarga yang kuat dengan sejarah setidaknya 5.000 tahun. Hanya mungkin bagi keluarga-keluarga ini untuk menyatukan keduanya dan bersaing dengan salah satu dari 7 keluarga kuno. Tetapi dari keluarga mana mereka berasal? Yan Lingwu, keluarga Yan, jelas tidak mungkin. Keluarga besar memiliki aturan aneh bahwa wanita hanya dapat mengikuti nama belakang ibu mereka, bukan nama belakang ayah mereka, dan hanya pria yang dapat mengikuti nama belakang ayah mereka. Dan masih banyak lagi. Secercah cahaya melintas di benak Xiao Yu. Begitulah, tujuan wanita mengikuti nama ibunya bukan untuk dibatasi oleh perjanjian 7 keluarga kuno. Menurut perjanjian 7 keluarga kuno, murid generasi kedua tidak dapat dengan santai bertindak di luar negeri untuk mencegah campur tangan terhadap operasi normal negara-negara di daratan, tetapi wanita. Mereka semua mengikuti nama keluarga ibu mereka. Siapa yang tahu apakah mereka berasal dari keluarga kuno? Bukankah membingungkan untuk melihat dan mendengar, jelas tidak ikut campur dalam urusan daratan, sebenarnya ada wanita yang secara terbuka ikut campur. Demikian pula, jika Anda menemukan bakat dengan kualifikasi yang sangat baik, jika Anda menikahi seorang wanita, Anda juga dapat dimasukkan dalam keluarga besar, sehingga Anda dapat memperkuat kekuatan keluarga. Apakah Anda akan membunuh 2 burung dengan 1 batu? Petik 2. Xiao Yu memiliki dorongan untuk mengutuk orang. Keluarga kuno mana yang tidak ikut campur dengan apapun di permukaan? Pada kenyataannya, mereka menjalankan tata letak mereka sendiri secara rahasia. Kini dengan lahirnya Dewa Tiga Warna, perjanjian itu perlahan-lahan dihapuskan oleh saling pengertian mereka. Tata letak yang dilakukan oleh para wanita sebelumnya sudah mulai memperlihatkan kekuatannya. Tidak heran kekaisaran-kekaisaran besar tidak berani menunjukkan sedikit pun kelebihan dari keluarga-keluarga besar kuno. Xiao Yu benar-benar memahami kebenarannya. Saya khawatir bahwa kelahiran dan kehancuran sebuah kekaisaran terkait erat dengan keluarga-keluarga ini. Pasti ada orang-orang dari keluarga-keluarga besar di dalam, dan orang-orang ini seharusnya adalah keturunan dari wanita-wanita dari keluarga-keluarga besar ini. Xiao Yu menghela nafas, semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak berdaya. Belum lagi kekuatan keluarga-keluarga besar itu, saya khawatir bahwa kekuatan keturunan yang berasal dari para wanita dari keluarga besar dengan nama keluarga ibu mereka semuanya mengerikan. Sangat sulit baginya untuk melakukan sesuatu. Dang dang dang. Benturan logam yang dahsyat membangunkan Xiao Yu dari perenungan. Dia mendongak dan melihat bahwa Yan Lingwu, yang sudah terluka, bahkan lebih tak tertahankan. Dia tidak memiliki kekuatan tetapi tidak dapat mengerahkannya. Dia melangkah mundur, tetapi masih menggertakkan giginya dan melawan, tidak pernah menunjukkan kelemahan. Karena Yan Lingwu tahu identitas Sirius Wei, dia mungkin tahu dari mulut Yan Lingwu identitas tangan beracun ayahnya. Xiao Yu berencana untuk mengambil tindakan. Karena hantu dan dewa berubah, para penjaga serigala ini sama sekali tidak takut mati. Hal yang sama berlaku bagi Xiao Yu, bahkan lebih sulit bagi Xiao Yu untuk hidup dan menangkap. Cara terbaik adalah dengan mengenal Yan Lingwu yang mengetahui identitas mereka. Nona Yan tersinggung. Scar takut dan meneguk, naik ke udara, memegang pedang di kedua tangan, menebasnya dengan keras, dapat dikatakan sebagai pukulan telak. Yan Lingwu, yang telah memperparah luka-lukanya, menggigit gigi peraknya dan melawan dengan pedang. Panggil. Pada saat Scarface mengangkat pedang tajam itu, Xiao Yu menggoyangkan tangannya dan melemparkan pisau terbang bintang bulan, dan menembakkannya ke tenggorokannya seperti kilat. Awalnya, Scarface menyerang dengan sekuat tenaga. Pernahkah terpikir seseorang menyelinap masuk? Sudah terlambat baginya untuk mengetahuinya. Puff! Pisau terbang Xing Yue menembus tenggorokannya. Wajah Scar menjerit, dan tubuhnya jatuh. Xiao Yu meledakkannya dengan kedua tangan, dan 5 pisau terbang Xing Yue meledak dengan linglei. Dia menarik kembali pisau terbang Xing Yue yang menembak bekas luka. Para penjaga Sirius yang tersisa takut untuk melawan. Bagaimana mengatasi getaran keadaan pikiran? Bagaimana mengatasi 5 pisau terbang Xing Yue yang masing-masing bertabrakan? Terbang bersilangan, jalur penerbangan yang sulit dipahami. Segera,
pisau terbang Xing Yue dimasukkan ke kaki kiri. Aksinya tiba-tiba lega. Xiao Yu muncul dari belakang menggunakan pengorbanan tanah, menyapu, memenggal kepalanya, menarik kembali pedang terbang Xing Yue, dan memotong wajah dan kepala bekas luka, benar-benar memutuskan mereka sampai mati, setelah hantu menjadi mungkin. Melihat seseorang telah menembak dan membunuh kedua pengawal Sirius, Yan Lingu tidak dapat menahannya lagi, duduk di tanah dengan satu pantat, dan pedang besar itu juga dimasukkan ke tanah, terengah-engah. Xiao Yu mengeluarkan sebotol Mi Meng Jiu dan memberikannya. Ini Mi Meng Jiu. Apakah kamu Xiao Yu? Yan Lingu melirik pedang terbang Xing Yue dan sarung tinju tuan, lalu menatap Mi Meng Jiu, dan bertanya. Ini aku. Xiao Yu tidak bermaksud bersembunyi. Sarung tangan tuan, pisau terbang Xing Yue, dan anggur mimpi adalah ciri khasnya. Melihat ini, Yan Ling menari, meraih anggur mimpi, meminum semua botol anggur mimpi dalam satu tarikan napas, lalu menyeka noda di sudut mulutnya, dan jiwanya terkejut. Apakah masih ada lagi? Satu botol lagi. Yan Ling menari. Xiao Yu mengambil waktu sejenak dan mengeluarkan sebotol Mi Meng Jiu kepadanya. Masih minum. Pada titik ini, Yan Lingu juga merasa bahwa lukanya telah pulih banyak. Dia menyeka darah di tangannya dan melihat luka di tangannya sudah banyak pulih. Terima kasih atas bantuanmu, kata Yan Lingu penuh terima kasih. Jika suatu hari aku membutuhkannya, katakan sesuatu, aku akan ada di sana. Kepribadian kekanak-kanakan. Xiao Yu tertawa, jika kamu berterima kasih, bisakah kamu menjawab dua pertanyaan untuk Nona Yan? Tidak masalah. Yan Lingu hanya berkata, namun, kamu tidak bisa bertanya dari keluarga mana aku berasal. Ini adalah aturan keluarga. Begitu seorang gadis meninggalkan keluarga, dia tidak mengatakan dari keluarga mana dia berasal. Benar saja, Xiao Yu menghela nafas, tetapi kemudian, dia dapat menyimpulkan bahwa semua kesimpulan sebelumnya benar. Keluarga besar kuno ini seolah-olah membatasi, tetapi diam-diam memainkan set ini. Siapa pemilik pengawal Sirius ini? Apakah Glick? Xiao Yu bertanya. Tidak, Glick itu kentut. Dia hanya orang pinggiran dengan keluarga yang ketat. Yan Lingu berkata dengan gerakan menghina. Keluarga Yan. Xiao Yu berkata, apa yang kamu maksud dengan orang luar? Orang-orang di luar adalah keturunan dari wanita keluarga yang sudah menikah, tetapi darah keluarga sangat lemah. Sejauh yang saya tahu, nenek Glick ini tampaknya adalah wanita di sebelah keluarga Yan. Jawab Yan Lingu, ternyata keturunan dari wanita-wanita yang sudah menikah ini adalah anggota keluarga. Xiao Yu berkata, siapa yang dipatuhi Glick ini? Mengapa kamu menanyakan ini? Yan Lingu bertanya, alasan mengapa mereka datang ke pegunungan matahari terbenam ini dan memaksa para pencuri dalam jarak beberapa ratus mil, tujuannya adalah melawan saya. Xiao Yu juga tidak menyembunyikannya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, selama dia bertanya, dia bisa tahu masalah ini. Yan Lingu tiba-tiba menyadari, tidak heran mereka akan datang ke sini. Kupikir mereka akan berurusan denganku. Glick bahkan memimpin timku untuk menghancurkan kelompok pencuriku. Ternyata begini caranya, kelompok pencurimu. Perasaan ini adalah pemimpin bandit, Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Dia bertanya lagi, siapa yang biasanya dipatuhi Glick? Dia hanya orang luar, setiap anggota keluarga Yan dapat memerintahnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya serigala gila Yan Zesheng telah memberinya perintah untuk melakukan sesuatu. Kata Yan Lingu. Hati Xiao Yu tergerak dan berkata, serigala gila Yan Zesheng. Siapa dia? Yan Ling menari, salah satu dari 4 orang gila dan 8 orang muda di kota perang besi. Kota perang besi. Xiao Yu terkejut. Dia tahu betul tentang kota perang besi ini. Itu adalah kota yang kacau yang tidak tunduk pada yurisdiksi kekaisaran manapun. Itu dianggap sebagai wilayah yang terlepas dari ketiganya. Alasannya dikatakan seperti yang dikatakan keluarga kuno. Tujuannya adalah berada di kota yang kacau seperti itu. Generasi muda yang paling kuat lahir dari pembunuhan tanpa batas. Hampir setiap generasi muda yang dianggap sebagai keluarga yang berkualitas dan berbakat akan memasuki kota perang besi untuk mengasah keterampilan mereka. Untuk memastikan keadilan, siapapun yang berusia di atas 30 tahun, tidak peduli siapa mereka, tidak diizinkan masuk, jadi dapat dikatakan bahwa kota perang besi adalah kota kematian generasi muda. Demikian pula, jika dia mampu hidup di kota perang besi hingga berusia 30 tahun,
maka orang ini pasti akan mendapatkan beberapa cabang pohon zaitun yang diperpanjang dari keluarga besar kuno dan menjadi anggota keluarga besar kuno. Kejam dan mampu keluar hidup-hidup, kebanyakan dari mereka adalah elit keluarga kuno. 4 orang gila dan 8 orang muda adalah master teratas dari 12 generasi muda di kota perang besi. Karena Yan Zesheng adalah serigala gila, dia seharusnya menjadi master teratas di kota perang besi. Yan Zesheng ada di kota perang besi, bukankah Glick juga ada di kota perang besi? Xiao Yu berpikir bahwa Glick adalah bawahan yang paling sakral. Jika dia bisa memasuki kota perang besi, apakah dia berusia kurang dari 30 tahun, lebih cantik dari Xian dan Yulan Ruo masih kuat? Yan Lingu tertawa, bagaimana mungkin Glick berusia 40-an dan bagaimana dia memenuhi syarat untuk memasuki kota perang besi? Tetapi Yan Zesheng harus berurusan dengan beberapa orang yang melarikan diri dari kota perang besi. Glick memulai, Glick adalah kekuatan Yan Zesheng di luar kota perang besi. Xiao Yu mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya aku akan pergi ke Tizanceng karena putra utama Glick adalah Yan Zesheng, racun yang mengantuk tetapi berpikiran jernih itu harusnya berkaitan erat dengan Yan Zesheng. Dalam hal ini, Xiao Yu tentu saja tidak akan melewatkan petunjuk ini. Dia ingin menemukan pembunuhnya. Apakah kamu akan pergi ke kota Tizan? Yan Lingu berkata dengan gembira dan berseri-seri. Xiao Yu tertawa, iya. Haha, itu hebat. Yan Lingu sangat gembira. Alasan mengapa aku membentuk kelompok pencuri sebenarnya adalah untuk memilih beberapa master generasi muda untuk memasuki kota perang besi dan bertarung melawan 4 orang gila dan 8 orang muda. Jika kita bergabung, kamu pasti bisa memenangkan ke-4 orang gila itu. Pikirkan situasi di Tizanceng, di mana ada 4 orang gila dan 8 orang kecil, masing-masing memiliki kekuatan yang mengendalikan, jelas jarang untuk masuk sendiri, setidaknya dari sudut pandang Yan Lingu, dia seharusnya menjadi bumi tingkat atas, dan kapan saja memungkinkan untuk memasuki level pelangi. Kamu perlu mengumpulkan kekuatanmu sendiri di luar untuk berani masuk, yang menunjukkan bahwa kekuatan 4 orang gila dan 8 orang muda itu benar-benar kuat. Jika Nona Ruoyan tidak menyukainya, aku tidak bisa memintanya, kata Xiao Yu. Cukup, Yan Lingu tertawa dan menepuk bahu Xiao Yu, seperti para guru besar, tetapi dia sangat cantik. Tindakan seperti itu membuat orang merasakan keindahan yang liar. Xiao Yu mengerang, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak bisa pergi ke kota Tizan sekarang. Itu akan memakan waktu. Yan Ling melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, aku punya sesuatu untuk ditangani. Baiklah, mungkin kamu bisa membantuku. Ada apa? Xiao Yu bertanya. Ketika kamu berpartisipasi dalam final kompetisi pemuda daratan, 16 resimen tentara bayaran, yang dipimpin oleh resimen tentara bayaran Starcross, bergabung untuk membuka rumah harta karun keluarga kuno yang pernah binasa. Yan Lingu berkata, salah satunya adalah pakaian seri Night Fire. Seri jas. Mata Xiao Yu membelalak dan bertanya, keluarga kuno yang mana? Bagaimana bisa ada rangkaian baju? Bukankah baju itu sama misteriusnya dan punahnya seperti ahli kutukan puluhan ribu tahun yang lalu? Keluarga kuno besar ini bahkan lebih tua dari 7 keluarga kuno besar. Aku tidak tahu bagaimana itu hancur, tetapi tidak mengherankan bahwa ada rangkaian baju. Nama keluarga itu tampaknya adalah Macan Tutul Salju, ya, keluarga Macan Tutul Salju. Yan Lingu tampaknya menjadi kenangan. Jalan. Pikiran Xiao Yu tanpa sadar muncul dari sosok Warcraft seputih salju di tempat misterius bawah tanah. Warcraft aneh itu sangat mirip dengan macan tutul awan, satu-satunya perbedaan adalah seluruh tubuhnya seputih salju. Jika disebut macan tutul salju sepertinya cocok, apakah itu tempat itu? Karena ada baju api malam, pasti sudah direbut oleh kelompok tentara bayaran. Bagaimana kita berdua bisa memperkosanya? Kecuali kalau kamu menggunakan kekuatan keluarga, kata Xiao Yu. Itu bukan satu set lengkap. Meskipun keluarga macan tutul salju lebih tua, mereka tidak memiliki satu set lengkap. Hanya ada beberapa potong baju besi kulit Night Fire di dalam setelan Night Fire. Di antaranya, baju besi kulit Night Fire diberikan oleh beberapa junior berusia sekitar 20 tahun. Dirampas, mereka juga merampas 4 telur Warcraft aneh. Konon apa yang harus dilakukan di lembah matahari terbenam 3 hari kemudian. Yan Lingu berkata, baju besi kulit Night Fire adalah seri setelan wanita, 4 di antaranya adalah pria seharusnya tidak menganggapnya terlalu serius.
Xiaoyu juga mengerti bahwa itu akan baju besi kulit Night Fire. Ya, 3 hari kemudian, kita akan bertemu di sini lagi dan bergegas ke lembah matahari terbenam bersama. Xiaoyu ingin memiliki hubungan yang baik dengan Yan Lingu ini, jadi hanya membantunya memasuki kota perang besi dan berurusan dengan serigala gila Yan Zesheng. Dia berdiri, bergerak 2 kali, dan ingin pergi. Dengarkan saja tarian Yan Ling, apakah kamu masih di barisan? Kamu harus bekerja lebih keras, kalau tidak, kamu mungkin mati di kota perang besi. Para elit di Iron War City adalah generasi muda dan setengah baya dari keluarga kuno. Tuan, dan tidak tunduk pada batasan usia 20. Setelah dia berkata, Xiaoyu teringat hal yang penting. Begitulah kekuatan serigala gila Yan Zesheng melupakannya. Xiaoyu menepuk dahinya dan berkata, aku tahu bahwa keluarga kuno dan alien memiliki pepatah khusus bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi pemuda daratan semuanya berusia di bawah 20 tahun. Generasi muda para tuan, dan tuan sejati dari generasi muda mereka, yaitu mereka yang berusia di atas 20 tahun dan jarang yang berusia di bawah 30 tahun, jarang muncul. Secara khusus, seberapa kuat ini? Petik 2. Beberapa keluarga yang sangat besar telah berkultivasi dengan sekuat tenaga, dan mereka mungkin telah mencapai tingkat suci. Beberapa titik lemah, seperti serigala gila Yan Zesheng, berada di sekitar tingkat pelangi. Kata Yan Lingu. Xiaoyu memutar matanya dan berkata, tidak, usianya lebih dari 20 tahun di alam paling suci, bukankah lebih kuat dari Xian dan Yulan? Sejauh yang aku tahu, mereka tampaknya telah mencapai usia paling suci ketika mereka berusia 29 tahun. Lebih rendah, ya. Yan Lingu tersandung beberapa kali sebelum berkata, dalam keluarga besar zaman dahulu, ada orang selain gadis ini yang dapat dibandingkan dengan Xian dan Yulan. Mereka adalah burung, dan pengawalmu yakin jauh lebih buruk. Tapi usia mereka, Xiaoyu bertanya-tanya, itu karena Xian dan Yulan Ruo belum melakukan upacara pembaptisan keluarga, dan mereka telah mencapai tingkat itu berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Yan Lingu menjawab, apa? Xiaoyu telah mendengar bahwa setelah upacara pembaptisan keluarga, kecepatan latihannya bisa lebih dari 2 kali lipat. Dalam kasus ini, tampaknya Xian dan Yulan memang lebih baik. Tetapi mengapa mereka tidak melakukan pembaptisan keluarga? Karena mereka akan melakukan ritual pamungkas upacara pembaptisan keluarga, yaitu, setelah mereka mencapai level Uranus, jika mereka melakukan ritual pamungkas, mereka dapat langsung meningkatkan level ke level Uranus, atau bahkan mencapai level ke-10. Namun, itu sangat berbahaya, dan mereka yang tidak berbakat tidak diperbolehkan mengambil jalan pintas khusus ini. Yan Lingu segera menunjukkan ekspresi bangga. Sejauh yang diketahui gadis itu, kecuali mereka berdua, gadis ini adalah satu-satunya dipilih untuk mengambil jalan pintas khusus. Petik 2. Xiaoyu kemudian mengerti bahwa generasi muda dalam keluarga kuno bukanlah sedikit yang mencapai level paling suci. Yulan Ruo dan Xian menjadi yang terbaik karena mereka mengambil cara kultivasi yang paling khusus. Jalan itu mungkin membuat mereka tidak berlatih secara menonjol pada awalnya, tetapi begitu mereka mencapai level Uranus, mereka akan langsung mencapai ketinggian horor menginjak karakter yang lebih tua. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan suatu hal. Kengerian keluarga kuno benar-benar mengerikan. Generasi muda semuanya suci, jadi bagaimana dengan karakter yang lebih tua? Berapa jumlah populasi keluarga besar yang telah ada selama ribuan tahun atau bahkan ribuan tahun? Saya khawatir jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan orang, jadi berapa banyak dari mereka yang menjadi raja? 100, 200, atau lebih, tidak mungkin dibayangkan. Pada saat yang sama, Xiaoyu juga memperhatikan Yan Lingu. Dia tampak seperti berusia 23 tahun. Dia belum menjalani upacara pembaptisan keluarga. Dia sudah berada di puncak bumi dan memasuki level pelangi kapan saja. Keduanya memiliki postur yang melampaui Xian dan Yulan Ruo dari mulut Yan Lingu. Xiaoyu belajar banyak tentang akal sehat dasar keluarga besar di zaman kuno, serta hal-hal tentang medan perang besi. Tianzheng memiliki 4 orang gila dan 8 orang muda, dengan total 12 pasukan. Di antara mereka, kekuatan dari 4 orang gila sebagian besar berada di level pelangi, dan 8 orang muda berada di level bumi, dan beberapa berada di level pelangi. Alasan mengapa mereka tidak termasuk dalam 4 orang gila adalah karena komandan mereka memiliki kekuatan terbatas dan tidak memenuhi syarat.
Ada beberapa hubungan dengan 4 orang gila. Bahkan ada 4 anjing gila yang berlari di 8 orang muda. Oleh karena itu, Tiancheng dapat dikatakan sangat rumit. Jika ada satu cara untuk bertahan hidup, hanya ada satu cara, kekuatan. Anda harus memiliki kekuatan absolut untuk bertahan hidup. Kekuatan Xiaoyu di level saat ini memang tidak cukup untuk memicu badai apapun di kota pertempuran besi itu. Kecuali jika dia mencapai level bumi atau bahkan level pelangi, ada harapan. Dia tidak terburu-buru. Dengan sendan 3 warna di tubuhnya, kecepatan kultivasinya benar-benar menakjubkan. Tidak peduli siapa itu, saya khawatir bahkan jika Xian, Yulan Ruo, dan Yan Lingwu dibaptis dalam upacara keluarga, dia mungkin tidak memiliki kecepatan dan kecepatannya. Mereka yang dapat bersaing dengannya dalam kecepatan kultivasi mungkin adalah dewa 3 warna lainnya. Dari mulut Xian, Xiaoyu sudah tahu bahwa pil ajaib 3 warna bukanlah satu. Ia memiliki 3 atribut guntur, bumi, dan kayu, serta atribut lainnya. 6 atribut utama seperti air, api, angin, emas, cahaya, dan kegelapan juga dapat menjadi 2 dewi 3 warna, dan sejauh ini dewa obat mujarab 3 warna yang tercatat dalam 7 keluarga kuno yang hebat bukanlah yang disayangi Xiaoyu. Xiaoyu memilah-milah pikirannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Lingwu. Dia diam-diam kembali ke tempat-tempat tersembunyi Yun Mengyao, Yaking dan yang lainnya. Sepanjang jalan, dapat dikatakan berhati-hati untuk menghindari pencarian para pencuri. Mungkin karena keempat pengawal Sirius terbunuh dan pemimpin pencuri itu meninggal, jadi pencuri-pencuri ini tidak lagi mencari dengan seserius mungkin, dan mereka lebih cenderung menangani berbagai hal, jadi Xiaoyu tidak terlalu merepotkan. Sekitar subuh, dia datang ke gua itu. Gua itu sangat tersembunyi, dan ditutupi oleh rumput liar dan pepohonan di luar. Jika Anda tidak melihat dengan saksama, akan sulit untuk menemukan keberadaan gua itu. Xiaoyu dengan ringan jatuh di luar gua. Siapa? Begitu minuman dingin datang, dia melihat Yaking muncul di pintu masuk gua sambil membawa pedangnya. Kakak King, ini aku. Xiaoyu tertawa. Selama sekitar selusin hari setelah setiap pembukaan, Yaking telah banyak pulih. Bahkan ketika Yun Mengyao mendengar suaranya, dia berjalan keluar dari gua sambil memegang Xiaobai. Kupikir itu pencurinya, ternyata itu kau, pencuri pemetik bunga. Yaking menyingkirkan pedangnya sambil tersenyum, tetapi pikirannya tiba-tiba muncul ketika Xiaoyu menunggu mereka ketika dia dan Yun Mengyao awalnya tidak bisa bergerak. Sedikit panas. Petik 2. Pencuri pemetik bunga. Aku orang yang sangat murni, apakah kau benar-benar mengatakan bahwa aku adalah pencuri pemetik bunga? Xiaoyu langsung memprotes. Jika aku pencuri pemetik bunga, selama kau tidak bisa bergerak, aku akan memetik 2 bunga indahmu. Itu benar-benar membuatku merinding. Melihat Xiaoyu menggelengkan kepalanya, Yun Mengyao berkibar dan tersenyum, dan menurunkan Xiaobai, dan berkata, apakah kau tidak tahu bahwa pencuri pemetik bunga yang pintar pertama-tama memetik hati mereka? Kau tidak tahu, akhir-akhir ini, saudari King aku merindukan kalian semua, mungkin hatinya telah dipetik olehmu. Yaking mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cemas, Meng Yao, itu kau, bagaimana kau bisa mengatakan itu aku? Tadi malam, aku tidak tahu siapa yang memelukku dan berteriak, Aoyu, Aoyu. Saudari King, katakan dengan lebih baik. Yun Mengyao segera menjadi merah dan merah, mengejar Yaking. Xiaoyu memperhatikan kedua wanita itu bermain-main, berkata dalam hatinya bahwa mereka tidak bisa. Tenang dan santai, dia dan kedua wanita itu sedikit tidak dipotong dan berantakan, terutama Yun Mengyao. Ketika dia masih seorang pria, dia biasa menatap dengan mata panas dari waktu ke waktu. Bersamanya, itu adalah saat yang menakutkan, tetapi sekarang saya benar-benar suka mengingatnya. Kakak King, jangan khawatir, orang-orang sedang menontonnya. Yun Mengyao tertawa. Yaking mengumpulkan rambutnya di depan dahinya dan berkata sambil tersenyum, aku berkata pemetik bunga, mengapa kamu tiba-tiba kembali? Apakah ada yang salah? Aku akan memberikan sesuatu yang baik kepada kakak King, tetapi aku tidak berharap untuk memanggilku seperti itu, lupakan saja. Xiaoyu tampak tidak berdaya. Hal yang baik, semangat Yaking kembali segar. Apa itu hal yang baik? Keluarkan dan tunjukkan padaku. Xiaoyu melipat tangannya di dadanya. Suaranya bagus. Yaking meraih lengan Xiaoyu dan berkata sambil mendesah, kakak Aoyu gelombang-gelombang, juga memiliki suara panjang yang lelah,
dan saudara itu masih memiliki 3 suara alih-alih 4 suara. Ya Tuhan, Xiao Yu melompat tinggi dan bersembunyi jauh, ini jelas merupakan teknik pertarungan Sonic yang paling menakutkan, paling tak terkalahkan, dan paling mengerikan yang pernah kulihat. Itu terlalu mematikan. Tertawa kecil, Yun Mengyao membungkuk sambil tersenyum. Yaking tertawa dan berkata, cepatlah, kalau tidak aku akan memanggilmu seperti itu di masa depan. Xiao Yu mengacungkan jempol, kau hebat sekali, aku khawatir. Dia mengeluarkan pedang suci angin ekstrim yang mengusir angin roh dari cincin angkasa, ini untukmu. Pedang suci, kata Yaking seketika, terkejut. Senjatanya adalah yang terbaik, dan dia bahkan belum mencapai senjata suci. Tiba-tiba dia mendapatkan pedang suci, dan tidak bisa menahan teriakan kegirangan. Dia memeluk kepala Xiao Yu dan menciumnya dengan ganas. Serangan tidak senonoh, teriak Xiao Yu. Yaking menggenggam pedang angin suci dan berkata dengan gembira, hebat, gadis ini juga memiliki pedang suci. Mendengar lolongan Xiao Yu, berkata dengan kasar, itu ciuman pertama gadisku, tetapi kamu memanfaatkannya. Xiao Yu berkata, aku memanfaatkannya. Baiklah, aku akan memberimu ciuman pertamaku hari ini, yang merupakan hasil imbang. Pergi, pergi, pergi. Yaking mendorongnya menjauh. Jangan mencoba memanfaatkan gadis ini. Kenapa? Kamu menciumku, akulah yang aku manfaatkan, aku menciummu, atau aku yang memanfaatkan. Ketidakwajaran Xiao Yu terhadap Yaking tidak berdaya. Yun Mengyao memperhatikan keduanya dengan main-main sambil tersenyum. Diam seperti biasa, namun dalam ketenangannya, itu memberikan perasaan keanggunan dan kebijaksanaan seperti laut. Saudari King, bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda juga putri bungsu dari patriark klan Xinghun, dan dia juga sangat berbakat? Mengapa Anda tidak memiliki senjata suci? Xiao Yu bertanya. Yaking mendengar kata-kata itu, menghela nafas, dan berkata, di mana Anda tahu konsep keluarga kuno yang besar? Dia memilah petunjuknya, lalu berkata, untuk 7 keluarga besar kuno kita, jumlahnya lebih dari 10.000. Dalam setahun, populasinya adalah yang terbesar di keluarga Wu, mencapai lebih dari 2 juta. Keluarga bintang kita adalah yang paling sedikit, dan jumlahnya lebih dari 1,5 juta orang, yang semuanya adalah anggota keluarga. Di antara mereka, apa yang disebut jenius, penyihir, hantu, kutu buku. Dengan kata lain, banyak orang yang direkrut. Jumlah orang yang hanya jenius mungkin lebih banyak daripada jumlah orang di keluargamu, dan usia mereka juga berbeda. Seperti Yaking, putri bungsu dari kepala keluarga benar. Dia adalah generasi ketiga. Kamu tahu bahwa masih ada orang-orang di Xinjia yang berusia lebih dari 60 tahun yang memanggil bibiku dan nenek yang berusia 3 atau 4 tahun. Aku memanggil yang lain kakek. Kamu berkata, dalam hal ini, kita akan mengalokasikan senjata. Bagaimana cara membaginya? Xiao Yu terdiam beberapa saat. Dengan populasi lebih dari 1 juta, memang sulit untuk didistribusikan. Dapat juga dikatakan bahwa kekuatan keluarga besar kuno ini terlalu kuat, wajar kalau dibagi berdasarkan bakat dulu, baru usia, yang bisa benar-benar dilaksanakan, atau dialokasikan berdasarkan usia dulu, meskipun aku punya bakat yang bagus, tapi generasi itu beberapa generasi lebih rendah dariku, tapi aku jauh lebih tua, itu wajar. Sebelum aku lahir, orang-orang sudah memenuhi syarat untuk memperjuangkan artefak suci. Bagaimana aku bisa memperjuangkannya? Biar kukatakan lagi, meskipun ada banyak senjata tingkat atas di keluarga kuno, masih terlalu banyak biksu. Yaking menghela napas, kecuali seperti Xian dan Yulan Ruo, sekarang mungkin ada tarian Yanling, dan mereka bertiga dengan bakat yang sangat menyimpang seperti itu pasti akan memberikan prajurit pertama keluarga setelah mencapai tingkat suci. Semua orang harus menunggu. Beberapa orang tidak bisa menunggu sepanjang hidup mereka. Kebanyakan dari mereka keluar dan pergi sendiri. Setelah Yaking menyebut Yan Lingwu, Xiao Yu bertanya, dari keluarga mana Yan Lingwu berasal? Yaking tertawa, keluarga Liu, keluarga ini sudah ada sekitar 7.000 tahun. Itu termasuk keluarga paling kuat di bawah 7 keluarga besar, dan juga keluarga yang ingin dipikat oleh 7 keluarga besar. Dan karena keluarga Liu yang lebih tua, di hampir setiap generasi, muncul generasi yang menakjubkan, tetapi mereka tidak bersaing dengan para leluhur, tetapi hanya melayani sebagai tetua, jadi mereka sengaja diabaikan. Sekarang Putri Liu Jie, Yan Lingwu lebih cantik dan cantik.
Dibandingkan dengan wanita aneh yang tak tertandingi, keluarga Liu dianggap sebagai potensi kuat yang diharapkan menjadi keluarga kuno terbesar ke-8. Petik 2. Sangat kuat. Xiaoyu terkejut. Dia pikir bakat menari Yanling akan hebat, tetapi dia tidak menyangka keluarganya termasuk orang-orang aneh yang sangat berbakat. Selain itu, keluarga Liu telah ada sejak lama, dan itu benar-benar sulit. Kau tahu, tuan dari 10 raja di dunia jauh lebih sedikit. Banyak keluarga kuno dan alien sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi ayah dari Yan Lingwu, Liu Jie, adalah yang paling istimewa dari semua 10 raja. Yaking melanjutkan, 10 raja lainnya dihormati sebagai Raja XX dan tidak relevan satu sama lain, tetapi raja yang diblokir Liu Jie, tahukah Anda apa itu? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyu berkata, sepertinya tidak ada nama keluarga Liu di antara 10 raja yang saya kenal. Yaking tertawa, itu karena Liu Jie menyerah sebagai raja perang, tetapi itu hanya menyerah karena setelah dia mencapai raja ke-10, hanya satu pertempuran yang diketahui, yaitu, duel dengan Raja Huadaoquan. Raja Huadaoquan adalah 10 pembangkit tenaga listrik teratas. Xiaoyu berkata bahwa dia masih tahu ini. Raja Huadaoquan dan Raja Tentara Bayaran Zhou Zuowen adalah salah satu dari 10 yang terkuat. Liu Jie menggunakan 10 pukulan, hanya 10 pukulan, untuk mengalahkan Raja Huadaoquan, kata Yaking. Xiaoyu tiba-tiba berkata, kebetulan. Bahkan jika itu adalah Raja Perang, aku tidak semudah itu. Yaking berkata, ini juga salah satu alasan mengapa Liu Jie dianggap sebagai Raja Perang. Karena Liu Jie terhubung 8 kali dan mengalahkan Raja Huadaoquan hanya dengan 10 pukulan, ia disebut seorang kaisar dan harus berada di atas raja. Ia adalah makhluk paling kuat di kelas 10 raja, dan hanya karena tidak ada yang tahu seberapa kuatnya, tidak secara resmi disebut Raja Perang. Hebat, 8 kali berturut-turut, mengalahkan Raja Huadaoquan dalam 10 pukulan. Xiaoyu merasa luar biasa, bayangkan bahwa Raja Huadaoquan juga tertekan. Saudari King, saya mendengar bahwa Raja Huadaoquan tidak pernah dikalahkan. Yun Mengyao menyela saat ini. Tertawa, itulah yang dikatakan keluarga Gao. Yaking tertawa, karena dia kalah 8 kali berturut-turut, jangan katakan orang biasa, bahkan ayah saya mendengarnya pada saat itu, dan tidak pernah percaya. Hal yang sama berlaku ketika Anda ingin datang, siapa yang akan percaya bahwa raja yang bermartabat dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Xiaoyu berkata, jika demikian halnya, akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Liu jika Yan Lingwu dapat mencapai tingkat Raja Perang. Jika ada 2 Raja Perang, bahkan jika keluarga Liu lemah, dapat dikatakan sebagai keluarga kuno terbesar ke-8. Kata Yaking, memang, kedua Raja Perang itu terlalu jera. Xiaoyu mengatakan proses perkenalan dengan Yan Lingwu, dan akhirnya berkata, saya berencana untuk pergi ke lembah matahari terbenam bersamanya setelah 3 hari dan mengambil Night Viral Letter Armor untuknya. Jadi, karena orang-orang itu dapat mengambil Night Viral Letter Armor, telur Warcraft di tangan mereka pasti luar biasa, jadi Glick pasti akan tertarik, jadi Anda berencana untuk membiarkan kami meninggalkan tempat ini. Yun Mengyao mengerang sedikit, kemudian dia mengatakan apa yang dipikirkan Xiaoyu. Saya punya ide ini, tetapi saya belum memikirkan kemana harus mengirim Anda. Xiaoyu mengerang. Yun Mengyao tertawa, pergi ke kota bulan purnama Kekaisaran Sila. Kenapa? Xiaoyu bertanya. Pertama, kota Mochizuki adalah kota yang paling dekat dengan matahari terbenam, dan juga merupakan salah satu tempat di mana resimen tentara bayaran utama ditempatkan. Resimen tentara bayaran Xingluo pasti ada di sana. Kedua, kota Mochizuki milik Kekaisaran Sila. Semua orang tahu bahwa kita akan kembali ke Kekaisaran Tianluo, jadi jika kita memutar arah, kita harus menghindari para penguasa teratai suci dan keluarga Gao yang ditanam di wilayah Tianluo. Ketiga, matahari terbenam di atas pegunungan kota bulan adalah yang paling dekat, seperti di bawah mata Glick, siapa yang mengira bahwa kita bersembunyi di sisinya. Keempat, seperti yang Anda katakan tadi, resimen tentara bayaran bergabung untuk menghancurkan peti harta karun keluarga macan tutul salju, dan pasti akan menarik banyak orang untuk datang dan menyaksikan kota bulan juga merupakan saat ketika kekuatan semua pihak bergejolak, mata semua orang tertuju pada harta karun, dan mereka bahkan tidak akan memperhatikan kita. Kelima, Yun Mengyao berbicara terus terang. Berhenti. Yaking berteriak cepat, Mengyao, bagaimana kamu bisa memikirkannya? Aku belum memikirkan satu pun, kamu sudah memikirkan begitu banyak.
Ada 5 dan 6. Xiaoyu tertawa, itu karena plotnya terlalu bodoh. Bukankah orang-orang mengatakannya? Asteris asteris asteris. Dia melirik dada Yaking, sepertinya tidak terlalu besar. Gadisku, ini adalah rasio emas. Yaking tidak pernah membuat lelucon seperti itu kepada Xiaoyu. Jangan katakan padaku, berapa banyak yang kamu pikirkan. Sambil tertawa, Xiaoyu berkata, hanya yang pertama. Yaking tertawa dan berkata, kamu juga bodoh. Kakak King, menurutku bukan karena kita bodoh, seseorang terlalu pintar. Xiaoyu berkata dengan sangat serius. Ya, Yaking setuju. Melihat keduanya, Yun Mengyao hanya terkekeh, dan bertanya-tanya apakah ketiganya tinggal bersama di gua karena keracunan. Bagaimanapun, perasaan mereka bertiga jauh lebih dalam dari sebelumnya. Yun Mengyao berkata, kapan kita akan mulai? Dari sini butuh waktu sekitar 2 hari untuk melihat kota bulan. 3 hari kemudian, Aoyu dan Yan Lingu akan pergi ke lembah matahari terbenam, yang tidak bisa ditunda. Setelah Meng Yao mengenakan harta karun ini, ayo pergi. Xiaoyu mengeluarkan harta karun Xingyue dari murong Tianan dan memberikannya kepada Yun Mengyao. Yaking berkata dengan aneh, ini adalah hal yang baik. Oh, aku mengatakan bahwa pemetik bunga, kamu benar-benar sangat tebal dan kurus. Berikan aku pedang suci, tetapi berikan Meng Yao harta karun Xingyue dari tingkat sakral super, benarkah? Itu adalah kecantikan pertama di daratan. Xiaoyu tersenyum dan berkata, kakak King setidaknya adalah kecantikan kedua di daratan Tiongkok. Untuk tingkat senjata sakral super harta karun Xingyue, dia secara tak terduga mengira itu adalah tingkat senjata sakral. Ayo buat yang tangguh, Yaking memutar matanya. Aku adalah wanita tercantik kedua di daratan Tiongkok. Bagaimana dengan tarian Esmu dan Xian, apa mereka? Keduanya adalah kecantikan kedua, semuanya adalah kecantikan kedua. Xiaoyu tertawa. Yaking mengulurkan tangan dan menganggukkan dahi Xiaoyu, dan dia melihatnya dengan jelas, bersenandung. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, pencuri pemilih dengan mulut yang halus setelah bermain sebentar. Yaking meminta Xiaobai untuk memimpin jalan mengambil air, agar dia bisa minum di jalan, dan sambil jalan, dia juga mengambil beberapa hewan buruan yang lezat. Hanya Xiaoyu dan Yun Mengyao yang tersisa di dalam gua. Keduanya saling memandang dengan malu, dan mereka merasakan sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Xiaoyu tertawa, kamu bisa mengubah Xingyue Baoyi, itu akan sangat membantu keselamatanmu di masa depan. Oke, Yun Mengyao mengeluarkan suara ringan, langkah lotusnya bergetar, dan langkah Nana mendekati Xiaoyu, aroma dupa samar-samar tercium ke arahnya. Ada sedikit rona merah dalam keindahan dan kegenitan tanpa celah itu, dan gambaran memalukan dari kecantikan itu membuat hati Xiaoyu bergoyang. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas memeluknya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan kuat. Menoleransinya, tetapi mendesah dalam hatinya, bahkan dia sangat buruk, kecantikan Yun Mengyao dapat dibayangkan. Tidak berlebihan jika disebut sebagai wanita cantik nomor 1 di daratan utama. Kau memberi saudari King sebuah pedang suci, dan dia memberikan ciuman pertamanya, dan memberiku harta karun super suci Xingyue Baoyi. Apakah kau ingin aku menunjukkan rasa hormatku? Yun Mengyao sangat menawan. Ada senyum main-main di wajahnya. Jika begitu mudah untuk mendapatkan wanita cantik nomor 1 di daratan utama, itu hanya menunjukkan bahwa pesonaku terlalu hebat. Xiaoyu memberikan haha. Yun Mengyao memberinya tatapan pucat, lalu dengan cepat menepuk bibir Xiaoyu, lalu berbalik lagi, kau keluarlah, aku ingin mengganti pakaianku. Bersikap kasar lagi, Xiaoyu merasa bahwa dia sangat tidak jantan, dan bahkan diperlakukan oleh seorang wanita. Dia berpikir dengan marah bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus melawan sekuat tenaga. Tidak, itu terlalu murah bagi mereka. Dia keluar dari gua, angin gunung menerpa, tetapi suasananya tak terlukiskan. Dengan petunjuk penting dari musuh, dia juga bertarung dengan putri kedua, tetapi itu cukup mudah. Xiaoyu meregangkan kemalasan dan merenungkan proses berkenalan dengan putri kedua. Itu benar-benar terasa seperti mimpi. Xiaoyu tidak tahu bagaimana putri kedua akan terus berkembang, tetapi dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Langkah kaki terdengar, Yun Mengyao keluar dari gua. Ini telah membuatnya menggunakan mantra untuk berubah menjadi penampilan Yun Tianfeng, bahkan Xingyue Baoyi tidak dapat melihat sedikit pun perubahan di bawah mantra itu. Meng Yao, bisakah mantra yang kamu kuasai ini diterapkan padaku? Xiaoyu berpikir bahwa jika dia mengubah wajahnya,
dia mungkin akan lebih nyaman. Yun Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu hanya bisa berguna untuk diriku sendiri, dan mantra ini membutuhkan orang-orang dari darah Tian Luo Yun untuk berkultivasi dengan sukses. Darah tidak dapat dibangkitkan. Aku pikir ini seharusnya menjadi alasan mendasar kematian ahli kutukan. Mengenai kebijaksanaan Yun Mengyao, Xiao Yu telah mempelajarinya sejak dia berada di Yun Tianfeng. Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Pikiran yang berputar lebih dari beberapa kali lebih kuat darinya. Setelah mendengarkannya mengatakan ini, dia juga mengutuk ada minat yang kuat pada kematian divisi, dan dia bertanya, bagaimana Meng Yao tahu? Aku mulai pada usia 9 tahun dan menyegel diriku di koleksi kerajaan selama 2 tahun, 7 bulan, dan 12 hari, dan membaca 489.651 buku. Yun Mengyao berkata dengan lembut, setelah itu, aku tidak bisa menyelesaikan buku setiap tahun. Melalui buku-buku yang tak terhitung jumlahnya, aku telah memilah-milah alasan kepunahan ahli kutukan. Menurut penilaianku, alasan kepunahan ahli kutukan seharusnya karena dia digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, menyegel darah semua orang di seluruh benua, tetapi darah tidak dapat dibangkitkan, dan dasar dari profesi kutukan adalah kebangkitan darah. Dimulai pada usia 9 tahun gelombang www.novelhall.com gelombang hampir 500.000 eksemplar. Xiao Yu merasa sedikit pusing. Dia dulu berpikir bahwa dia telah membaca banyak buku, tetapi tampaknya lebih dari 1/10 buku yang telah dibaca Yun Mengyao dalam lebih dari 10 tahun belum dibaca, dan isi buku-buku itu di paviliun kerajaan Tianluo bukanlah kota Langya. Buku-buku rumah dapat dibandingkan. Kebangkitan garis darah. Aku belum pernah mendengarnya. Jika kebangkitan garis darah adalah dasar dari latihan ahli kutukan, lalu mengapa seseorang masih dapat menggunakan mantra itu? Xiao Yu memikirkan Yu Yaji, Souls, dan yang lainnya. Salah satu dari mereka dapat menggunakan Falsoro Fulsoro, yang dapat menggunakan koncubin. Yun Mengyao tertawa, kekuatan mantra yang mereka gunakan paling banyak 1/10 dari mantra aslinya. Kekuatan rahasia yang sebenarnya benar-benar dapat menghancurkan dunia. Saya pikir begitu darah segel memiliki kemampuan untuk bangkit. Para master tertinggi hanya khawatir jika kutukan terus berkembang dan menyebabkan perang yang bersifat kontinental, itu hanya akan terjadi jika daratan dihancurkan. Adalah mungkin untuk menyegel darah semua orang di benua itu. Orang ini tidak akan. Xiao Yu menunjuk ke langit, yang berarti dewa legendaris. Tidak, Yun Mengyao hanya menjawab, ya, seorang pria yang telah berkultivasi ke alam yang sangat mengerikan. Siapa dia? Aku belum yakin, tetapi aku telah mempersempit cakupannya. Aku pikir suatu hari nanti aku akan dapat menggali identitas orang ini. Melihat kepercayaan diri Yun Mengyao, Xiao Yu tiba-tiba menemukan bahwa jika Yun Mengyao adalah ahli dalam menggali orang, itu pasti suatu keharusan. Tidak butuh waktu lama bagi Yaking dan Xiao Bai untuk kembali. Sebuah tim yang terdiri dari 3 orang dan 1 binatang buas pergi ke kota bulan purnama Kekaisaran Sila. Kota Wang Yue terletak ratusan mil di sebelah timur pegunungan matahari terbenam. Xiao Yu dan Yaking dapat terbang bebas, jadi jika tidak ada orang, mereka akan menerbangkan Yun Mengyao secara langsung, dan kecepatannya akan sangat cepat. Setelah sekitar setengah hari, mereka berada di luar jangkauan pegunungan matahari terbenam. Pada siang hari ini, matahari bersinar, Xiao Yu dan yang lainnya berhenti untuk memilih tempat yang sejuk untuk makan makanan kering. Xiao Bai mengeluarkan beberapa hewan buruan liar yang telah dipanggang untuk waktu yang lama. Terima kasih, Xiao Bai. Yun Mengyao mencubit hidung Xiao Bai. Dulu aku makan Royal Chef setiap hari. Enak, tapi dibandingkan dengan masakan Xiao Bai, itu sama sekali tidak ada kelasnya. Yaking mengangguk dengan keras. Xiao Bai dengan bangga menggelengkan kepalanya. Xiao Yu tertawa, dalam hal memanggang, Xiao Bai memang sedikit unik, dan akan lebih buruk dalam aspek lain, dan kita masih perlu bekerja keras. Xiao Bai melambaikan cakar binatang kecil itu sebagai protes dan membuat ketiganya tertawa. Sambil makan nasi, Xiao Yu diam-diam berpikir bahwa kekuatan Yaking sekarang telah kembali ke tingkat transfigurasi, tetapi tidak ada keterampilan bertarungnya yang benar-benar kuat yang dapat digunakan. Secara relatif, itu masih jauh lebih lemah, biarkan dia memasuki kota Yueyue. Jika Anda bersembunyi dengan Yun Mengyao sendirian, itu akan mungkin, setidaknya itu tidak akan terekspos,
tetapi faktor risikonya akan meningkat pesat, dan Yaking adalah putri bungsu dari pemimpin klan Star Soul. Jika Anda menghubungi orang-orang dari resimen tentara bayaran Xingluo, saya khawatir sulit untuk menyembunyikan orang yang peduli padanya. Kedua aspek itu benar-benar merepotkan dan sulit untuk dipilih. Oh, Xiao Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan dua sayap kecil di belakangnya, terbang ke atas. Apakah ada orang yang mendekat? Namun, Xiao Yu tahu bahwa hidung Xiao Bai jauh lebih kuat daripada hidung Raja Anjing Hidung. Yang lain mendengarkan suara itu dengan telinga mereka, dan mereka mencium baunya dengan hidung mereka. Ah, Xiao Bai menunjuk ke arah lain. Xiao Yu melesat tinggi dan melihat ke pergola. Aku melihat sekelompok tentara bayaran datang dari kejauhan dan melihat logo di dada mereka. Mereka berasal dari resimen tentara bayaran Xingluo.